Halo, cek. Suara saya sudah masuk. Sudah terdengar jelas, Bapak Ibu? Mohon di feedback di kolom komentar kalau sudah jelas. Kalau nggak jelas juga mohon disampaikan. Sudah oke? Sudah jelas. Baik, Masya Allah. Terima kasih yang sudah merespon. Bapak Ibu, kita mulai ya sebentar lagi. 1 menit lagi. Menunggu teman-teman yang lain. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu sudah siap buat belajar malam hari ini? Sudah siap buat ngaji malam hari ini bersama guru kita? Siap ya? Saya yakin Bapak Ibu sudah nggak sabar. Mari kita buka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah Bapak Ibu, kembali malam hari ini kita diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah kegiatan yang baik, dalam sebuah majelis yang baik, yaitu kita belajar bermajelis secara virtual di Hijrah Bersama UAS bersama guru kita Tuan Guru Ustadz Somad. Apa kabar Bapak Ibu, sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali bersama guru kita, Tuan Guru Ustadz Somad, mempelajari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, malam hari ini temanya berkaitan dengan nafkah. Berkaitan dengan nafkah. Ya, fikih nafkah. Dengan subjudul siapa sebenarnya yang harus menanggung hidup rumah tangga. Ya, saya kira Bapak Ibu sudah menyimpan banyak pertanyaan ya. Ustadz, boleh nggak seorang suami ngasih istrinya tanpa ngasih orang tuanya tanpa seizin istri misalnya? Boleh nggak Ustadz misalnya istri sedekah tanpa ngasih tahu suami ya? Macam-macam pertanyaannya akan banyak sekali ya. Ya, saya yakin Bapak Ibu sudah menyimpan banyak pertanyaan, tapi simpan dulu ya, kita akan dengarkan dulu seperti apa panduan ya fikih secara menyeluruh ya bersama guru kita. Ini penting banget Bapak Ibu, terutama untuk laki-laki. Nah, kira-kira seberapa jauh ya tugas seorang laki-laki berkaitan dengan nafkah ini? Apa saja yang boleh, apa saja yang tidak, dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu, kita awali majelis kita dengan sama-sama membaca ta'awuz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Alhamdulillah sudah 162 yang bergabung. Sepi banget ya, biasanya 400-an. Saya mengajak Bapak Ibu untuk sedekah share. Sedekah share. Ambil HP-nya. Yang pakai 2 device, mungkin ada pakai laptop, ada pakai tab dan lain-lain. Ambil HP-nya. Di forward link Zoom-nya ke grup yang Bapak Ibu punya. Ya, boleh di-share di Instagram, di WhatsApp grup TK, WA grup TK, WA grup alumni SD, alumni SMP, alumni SMA gitu. Ya, alumni kuliah, grup kerja dan lain-lain. Silakan. Yang sudah katakan don. Ya, supaya kebaikan ini tidak hanya berhenti di kita tapi juga orang lain ikut merasakan. Ya, orang lain dapat ilmunya juga, orang lain dapat kebaikannya juga. Bapak Ibu yang membagikan linknya, mudah-mudahan kecipratan juga pahalanya. Ya, kecipratan juga pahalanya. Karena ketika orang lain bisa belajar wasilah link yang kita kirim begitu, ya mudah-mudahan kita mendapatkan
apa keutamaan dari hadis Nabi, man dalla ala khairin falahu mislu ajrin fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, dia akan dapat kebaikan yang serupa sebagaimana orang yang mengerjakan. Jadi hanya sekedar share link, ya, orang lain ikut ngaji, ya, pahala ngajinya orang lain datang masuk juga ke kita. Keren kan ya? Ayo bagikan ke grup-grup keluarga, silakan. Yang sudah katakan don. Terima kasih Ibu Nurleni, Bapak Hengki Irawan, Ibu Ipa Nur Emilia dari Cibino. Ya, barakallah. Terima kasih yang sudah membagikan linknya. Baik, langsung saja Bapak Ibu. Kurang lebih selama 30 menit sampai 45 menit ke depan kita akan dengarkan ya nasihat materi dari guru kita, Tuan Guru Ustaz Abdul Somad, dan setelah itu kita akan ada sesi diskusi, sesi tanya jawab bersama guru kita. Jadi siapkan pertanyaannya. Tapi sebelum saya persilakan kepada Tuan Guru, saya izin menyampaikan beberapa adab-adab untuk kita belajar malam hari ini. Ya, meskipun Bapak Ibu kita ngajinya secara virtual, online begitu, saya mengajak Bapak Ibu untuk tetap menjaga adab-adab dalam belajar. Ya, bayangkan seolah-olah kita hari ini tuh lagi duduk di depan guru kita. Jadi tatap wajah guru, tidak ngezoomnya tidak sambil rebahan gitu. Ya, siapkan buku catatan, kemudian ya kondisikan tidak nyambil-nyambil. Ya, betul-betul fokus mendengarkan ya, dengan harapan kalau kita menjaga adab-adab itu, apa yang disampaikan oleh guru kita bisa paham gitu ya, ilmu yang disampaikan menghujam ke dalam dada kita, sehingga kita bisa paham, bisa mengamalkan, dan lebih-lebih lagi bisa mengajarkan pada orang lain nanti. Oke, sepakat ya? Buka kameranya. Nanti insya Allah akan ada sesi untuk open mic, untuk Bapak bisa bertanya. Saya hanya mempersilahkan yang buka kamera, yang bisa bertanya. Ya, mulai sekarang cari fitur raise hand untuk bertanya, karena beberapa ada yang terkendala tuh nggak tahu raise hand seperti apa. Yang uzur nggak apa-apa ya, misalnya ada ibu-ibu yang lagi menyusui atau di perjalanan ya, dan uzur-uzur lainnya kami memperbolehkan untuk off cam, untuk matikan kamera. Tapi yang tidak ya, daripada sambil rebahan, yuk kita duduk tegap dengarkan guru kita ya, dalam rangka untuk menjaga adab dalam bermajelis. Baik, langsung saja. Bapak Ibu sudah siap? Yang sudah siap untuk belajar, coba kasih emotikon-emotikon yang menandakan kesiapan Bapak Ibu untuk belajar pada malam hari ini. Apapun itu emotikonnya. Emotikon api, emotikon jempol. Oke, siap. Emotikon apapun. Oke, mantap, vlog. Siap ya, Bapak Ibu? Baik. Oke. Baik, guru kita sudah berada tengah-tengah kita, Bapak Ibu. Saya izin untuk buka. Assalamualaikum Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Bang Alvin Firdaus. Baik, kepada Tuan Guru, langsung saja, tanpa berpanjang lebar, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim yang ada di Pontianak, tim yang ada di Riau, Bapak Ibu, Abang Kakak Adik, sahabat jamaah hijrah bersama Ustaz Abdul Somad yang dimuliakan Allah SWT. Tema kita malam ini adalah fikih nafkah. Fikih diambil dari falaulana faramin kulli firqatin minhum. Jangan semuanya pergi berperang. Ta'ifatun mesti ada 1, 2, 3, 4, 5 beberapa orang. Liyatafaqahu untuk mendalami ilmu agama. Jadi bukan hanya sekedar tahu ilmu, tapi tahu secara mendalam dan mengamalkannya, itu namanya fiqh. Makanya ada di dalam Islam ini satu mata subjek, mata pelajaran namanya fiqh. Artinya pengetahuan yang mendalam tentang hukum-hukum. Islamic jurisprudence. Hukum Islam. Lalu kemudian kata fiqh juga disebutkan dalam doa Nabi untuk Abdullah bin Abbas. Allahumma faqihhu fiddin. Ya Allah dalamkan ilmu agamanya.
namanya fiqh, nama orangnya faqih. Jadi ilmunya fiqh. Orang yang mendalami ilmu itu namanya faqih. Jamaknya fuqaha, orang-orang ahli fiqih. Jadi fikih adalah pengetahuan yang mendalam dan pengamalan tentang suatu. Makanya ada fikih musik. Fikih musik artinya pengetahuan yang mendalam tentang musik. Ada fikih lingkungan, fiqhul bi'ah, pengetahuan yang mendalam tentang lingkungan dan pengamalan untuk menjaga lingkungan. Jadi fikih nafkah, pengetahuan yang mendalam dan pengamalannya tentang nafkah. Nafkah diambil dari nafakah. Nafak, kalau kita pergi ke Makkah, Madinah, mau masuk terowongan, ada tertulis di atas nafak. Bahasa Inggrisnya tunnel, terowongan. Kenapa nafkah itu disebut terowongan? Karena terowongan lubangnya dua. Satu lubang masuk, satu lubang keluar. Ada income, ada pemasukan, dan ada pengeluaran. Nah, jadi duit yang keluar dan duit yang masuk dan duit yang keluar, maka itu disebut dengan nafkah. Nah, ini penjelasan tentang supaya paham judul kita malam ini adalah fikih nafkah. Pengetahuan tentang nafkah. Yang dimaksud di sini nafkah apa? Nafkah yang diberikan suami kepada istri. Itu pembahasan yang pertama tentang nafkah. Pembahasan berikutnya diambil dari kitab Al-Minhaj yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi imam besar dalam mazhab Syafi'i. Kita setiap Rabu subuh mengkaji Riyadhus Shalihin. Itu karya Imam An-Nawawi. Kalau kita tidak paham hadis Sahih Muslim, kita baca syarahnya Al-Minhaj syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Yang pertama adalah nafkah yang wajib. Ala musirin, orang yang lapang rezekinya, punya kelapangan rezeki. Li zaujatihi, dia wajib mengeluarkan nafkah untuk istrinya. Kulla yaumin, setiap hari. Mudda ta'amin, 2 mud. 1 mud, 2 mud, 3 mud, 4 mud. 4 mud itu 1 sok. Zakat fitrah itu 1 sok, 4 mud. 1 mud itu 7 ons setengah. Jadi wajib laki-laki itu ngasih ke istrinya 1 hari itu. Ini bukan batas maksimal ya, batas minimal adalah 2 mud. Berarti 7 ons setengah kali 2, 1,5 kilo. 1,5 kilo apa? 1,5 kilo makanan pokok. Jadi kalau kita di Papua, ya sagu. Kalau kita di Indonesia, kalau kita di Sumatera, ya beras. Wa sirin, dan orang yang sulit secara ekonomi, dia wajib memberikan 1 mud. Itu tadi ada tulisan, tolong diluruskan. Kalau dia orangnya lapang, mudah rezekinya 2 mud. 2 mud. 1 mud 7 ons setengah, 2 mud 1,5 kilo. Tapi kalau dia orang yang sulit rezekinya, maka dia wajib 1 mud. Ini batas minimal, bukan batas maksimal. Kalau orang yang sedang-sedang pertengahan, wa mutawassitin. Mudun wa nisf, 1 mud setengah. Wajib itu. Lawan dari wajib adalah haram. Jadi suami yang tidak memberikan ini haram. Wal wajibu, yang wajib diberikan adalah ghalibu qutil baladi, makanan pokok. Jadi si suami memberikan kepada istrinya makanan pokok. Fa inikhtalafa, kalau terjadi ikhtilaf, wajaba la'iqun bihi, maka wajib memberikan yang layak. Kira-kira yang layak untuk istrinya apa? Berdasarkan firman Allah, wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah mereka dengan baik. Ma'ruf diambil dari kata urf. Urf yang sesuai. Kira-kira yang cocok dia berasnya apa?
Kalau dia orang Medan, berasnya beras Ramos. Kalau dia orang di Sumatera Barat, di Riau, beras Solo. Jangan kasih dia beras Catu. Nah, yang layak untuk dia, yang memang, karena ini ujung-ujungnya nanti dia selera atau tidak makan. Jangan sampai bini itu tidak makan, dia tidak bisa mengurus keluarga, sakit dia. Wa yu'tabaru liyasaru wa ghairuhu tulu'ul fajri. Kapan seseorang itu dihukum mampu, tidak mampu. Lapang sempit itu kapan? Ketika terbit fajar. Terbit fajar itu subuh. Kalau tulu' syamsi, terbit matahari. Nah, ada dua itu terbit. Terbit fajar itu azan subuh. Jadi ketika azan subuh itu lihat situasi ekonomi si suami. Kalau di azan subuh, jadi standarnya bukan waktu siang. Waktu di azan subuh itu. Klasifikasi dia termasuk kategori mampu, kurang mampu, tidak mampu itu di subuh. Ai min fajri kulli yaumin. Terbit fajar setiap hari. Fayanzuru fima indahu minal mal. Maka dilihat hartanya. Dilihat hartanya, wa yuza'u ala mu'natin, lalu diberikanlah kepada yang wajib dia nafkahi. Wa alaihi tamlikuha, dan memang dia memiliki barang tersebut. Apakah dalam bentuk habban, biji-bijian, biji gandum, padi, wa kadza tahnahu wa khubzahu fil asah. Menurut pendapat al-asah, begitu juga kalau dia sudah jadi adonan. Gandum yang ditumbuk halus jadi tepung, udah dibuat adonan, tinggal membakar, atau khubuz. Khubuz artinya yang sudah dibakar udah jadi roti. Karena ini ceritanya tentang makanan orang Arab. Sedangkan kita apakah masih dalam bentuk padi, belum dikupas, atau sudah dalam bentuk beras yang sudah dikupas di kilang padi, di mesin pengupasan kulit, atau sudah jadi nasi. Walau akalat ma'ahu, kalau seorang istri makan bersama suaminya. Ada istri makan dia dengan suaminya. Suaminya tidak pergi pagi itu, mereka sama-sama makan. Makan pagi, makan siang, makan malam. Alal adati, seperti biasa, saqatat nafaqatuha fil asah. Maka gugur kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri. Kenapa gugur? Karena mereka udah sama-sama makan. Ini ceritanya kalau suaminya nggak ikut makan. Aku mau pergi, maka aku tinggalkan nafkah untukmu. Kalau dia kaya, batas minimalnya 2 mud. Kalau dia sedang ekonominya 1,5 mud. Kalau dia susah 1 mud. Dilihat waktu fajar, azan subuh. Illa antakuna ghaira rasyidah walam ya'zan waliyuha. Kecuali kalau istrinya itu perempuan yang kurang akalnya. Mohon maaf, misalnya idiot dia. Atau dia termasuk cacat mental. Nah, maka tidak bisa makannya dia dengan suami itu dianggap suami sudah beri nafkah. Nggak bisa. Pokoknya suami wajib ngasih dia nafkah. Ini tentang makanan pokoknya. Kemudian bagaimana dengan lauknya? Wa yajibu adama ghalibil balad. Dan wajib memberikan lauk pauknya yang ghalib. Yang mayoritas negeri itu memang makannya pakai itu. Kazaitin seperti minyak. Wasamnin, minyak samin. Minyak samin adalah minyak yang diambil dari lemak sapi. Di tulang sapi itu dipecah, ada lemaknya, dimasak, itu jadi minyak. Untuk masak nasi kebuli, nasi mandi. Wajubnin, mentega, keju. Watamrin, kurma. Adapun di tempat kami di Sumatera adalah minyak goreng, beras,
dan sayur mayur, lauk-lauk. Wa yakhtalifu bil fusuli, dan terjadi ikhtilaf perbedaan pendapat dengan yang terkait dengan yang bukan yang wajib, tapi terkait dengan yang sifatnya anjuran, yang sunat-sunat itu ikhtilaf. Itu diputuskan oleh siapa? Wa yuqaddiruhu qadin bijtihadihi, diputuskan oleh seorang hakim dengan ijtihadnya. Wa yufawitu baina musirin wa ghairihi, dan ada perbedaan antara yang mampu, yang lapang rezekinya dengan yang pertengahan atau yang sulit ekonomi. Sekarang lauk-lauknya walahmun yaliqu, daging yang layak biasari wa isarihi ka'adatil balad, daging yang layak dan standarnya adalah apa yang biasa dimakan orang di situ. Jadi walaupun kami di sini sama-sama di Riau, dengan Kepulauan Riau itu beda. Jadi kalau ada orang Kepulauan Riau makan ikan kakap, makan ikan, makan udang besar, itu biasa karena mereka di pinggir laut. Tapi kami yang di Pekanbaru ini, itu lauknya ikan patin, ikan toman. Jadi yang dilihat itu adalah urf. Ka'adatil balad. Walau kanat ta'kul khubz wahdahu. Kalau ada seorang istri, dia cukup makan roti saja, tak pakai lauk. Dia memang biasa makan roti saja. Wajabal adam. Tetap suaminya wajib memberikan lauk. Ustazah Fatimah dari Jombang, dari Jawa. Dia makan pakai tahu, tempe, kerupuk cukup. Tapi saya mesti ada asam pedas, bau. Mesti ada ikan panggang. Mesti ada gulai lemak, santan. Nah, jadi melihat tradisi masing-masing. Karena selera makan ini beda-beda. Berikutnya tentang makanan pokok sudah, nasi. Kemudian lauk-lauknya. Sekarang wakiswatun, pakaian. Pakaian wajib seorang masuk nafkah, suami memberikan yang cukup. Fayajibu qamisun, gamis, baju bagian atas. Jadi gamis itu bukan hanya pakaian laki-laki, kemeja, tapi juga yang pakaian perempuan 2 potong, bagian atas itu namanya gamis, bagian bawah itu sarawil. Seperti bentuk celana, tapi dia longgar. Wa khimar, penutup kepala. Wa muka'ab. Wa yazidu fi syita'i jubbatun. Dan pada musim dingin ada lagi jubbah. Jadi setelah dia pakai gamis di atas, sarawil di bawah, ada pakaian lapisan yang kedua namanya jubbah. Kita menyebutnya jubah. Jubah yang tebal karena musim dingin. Kalau di Mesir 5 derajat, di Maroko 1 derajat, dingin. Maka wajib itu suami memberikan itu. Wajin suha qutnun. Dan dia mesti terbuat dari kapas. Supaya apa? Karena pakai kapas ini tebal dia, wool. Fa'in cotton. Fa'in jarat adatul balad limithlihi. Kalau di suatu daerah, lagi-lagi ikut tradisi suatu daerah. Bikatan au harir wajaba fil asah. Kalau di satu daerah itu perempuan biasa pakai sutra, maka wajib si suami itu memberikan sutra. Wa yajibu mata. Berikutnya apa lagi yang wajib? Wa yajibu mata qu'udu alaih. Tempat duduknya. Makannya, lauknya, makan pokoknya. Sekarang tempat duduknya. Jadi tempat duduk seperti kursi-kursi Arab itu. Kazaliyatin au labidin au hasirin. Atau paling tidak
Ya, kalau dia mampu seperti tempat duduk Arab, sofa-sofa itu. Kalau tidak mampu, setidak-tidaknya ada alasnya, apakah dalam bentuk karpet atau tikar. Wa kadza firashun, demikian juga dengan kasur tilam, linnaum, untuk tidur. Wajib dia mengasih tilam, kasur untuk tidur. Wa makhdatun walihafun fisyita, dan pada musim dingin dia wajib menyiapkan selimut tebal supaya jangan kedinginan istrinya. Kemudian juga wa alatu tanzifin, alat-alat untuk bersih, kamustin, sisir, jangan sampai istrinya tak bersisir. Wa duhnin, minyak rambut. Wa ma tughsalu bihi ra'su, dan sesuatu yang dipakai untuk mencuci rambut. Nah, kalau kita sekarang sampo. Tapi ada yang tak wajib. La kahla wa khidab. Tidak wajib suami itu menyediakan kahal. Ini yang hitam dipasang di sini. Kahal. Khidab, inai yang dipakai untuk mencelup rambut. Jadi kalau istrinya sudah putih rambutnya, mau dicelup pakai inai sehingga warnanya merah, itu enggak wajib suami menyediakan itu. Wa ma tuzayyanu bihi, dan alat-alat berhias, kosmetik. Wa dawa marad, obat dari suatu penyakit. Wa ujratu tabib, dan upah dokter. Wa hajim, hijamah, tukang bekam. La yajib alaihi sittah. 6 perkara ini tidak wajib. Sifatnya anjuran. Berikutnya, wajib diberikan pada saat sakit. Walaha ta'amu ayyamil marad. Wajib istri mendapatkan makanan saat dia sakit. Wa adamuha, lengkap dengan lauk pauknya. Wal asah ujubu ujrati hammam. Dan menurut pendapat yang asah, wajib suami itu menyediakan upah, ongkos, tiket, duit untuk hammam. Untuk tempat mandi uap. Nah, jadi mereka ada mandi biasa. Hammam itu diambil dari kata humma, panas. Jadi uap, untuk ketika orang sedang duduk di uap itu, keluar daki-daki dari badannya untuk membersihkan badan. Bihasabil adah, sesuai dengan adat tradisi. Wa thamanu ma'i ghusli jima'. Wajib suami membayarkan upah harga dari air untuk mandi jima'. Maaf cakap. Habis berjima, suami wajib menyediakan air, harga air. Berapa harga air? Wa nifas, air untuk mandi nifas fil asah. La haid, adapun haid tidak wajib. Wa ihtilam, atau karena mimpi. Berikutnya lagi yang wajib. Walaha, perempuan berhak memiliki, wajib suaminya, alatu aklin wa syurbin, alat-alat makan. Piring, mangkok, sendok, centong, wa syurbin, minuman. Wa tabakhin, alat masak, kakidrin, seperti dandang, seperti gidir, tempat masak. Wa qas'ah, piring besar. Wa kuz wa jarrah, alat-alat untuk masak. Berikutnya lagi yang wajib bagi suami, wa maskanun yaliqu biha, tempat tinggal, maskan. Wa la yushtaratu kaunuhu milkahu, tidak wajib, tidak disyaratkan mesti hak milik. Jadi kalau dia belum mampu, boleh dia nyewa, ngekos boleh, nyewa boleh, sesuai kesepakatan dia. Enggak mesti rumah pribadi harus lunas, enggak. Boleh jadi masih rumah cicil, masih kredit bank syariah. Wa ta'al kiswah awwalu syita'in wa saifin, pakaian khusus pada musim dingin dan musim panas. Fa'in talaffat fihi
bila taqsir wala tabaddul. Tidak boleh dikurangi, tidak boleh diganti. Wajib diberikan oleh suami. Amma ghairuha minan nafaqat, adapun nafkah-nafkah yang lain selain dari yang sudah dibahas ini tadi yang wajib-wajib, fala yalzam, suami tidak wajib. Disebutkan aja yang wajib-wajib menurut mazhab Syafi'i, menurut Imam Nawawi. Adapun yang lain selain daripada ini enggak wajib. Bal huwa tabarru'un, itu masuk dalam kategori tabarru'. Tabarru' itu ya sukarela. Kalau suaminya ngasih, bagus. Istrinya nggak bisa nuntut. Berarti suaminya penyayang, sayang istri. Wala yajuzu lizaujati an ta'khudha min mali zaujiha. Tidak boleh istri mengambil harta suaminya bi ghairi ridahu, tanpa izin suami. Fi ghairi nafaqatil wajibah, selain nafkah wajib. Adapun nafkah wajib yang disebutkan tadi, istri boleh mengambil duit suaminya. Kalau suaminya nggak ngasih, boleh diambil. Itu dia bukan mencuri, itu dia mengambil hak dia. Fa'in akhadat, kalau dia mengambil selain yang wajib tadi, wajib alaiha radduhu, wajib istri mengembalikannya bi ayyi tariqatin munasibah, dengan cara yang sesuai. Inilah penjelasan para ulama, penjelasan mazhab Syafi'i dari Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj untuk menjelaskan kepada kita tentang fikih nafkah. Karena pembahasan kita malam ini adalah fikih nafkah. Memang idealnya suami itu sebelum menikah, dia sudah ikut kursus pranikah dulu. Supaya tahu dia kewajibannya. Makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Nah, kalau sudah dia berikan itu, maka insya Allah amanlah. Maka fenomena sekarang ada suami memakan gaji istri, ada suami memperbudak istri, ada suami tak mau kerja. Ini berawal dari ya cinta hidup ini tak selesai hanya dengan cinta-cinta. Orang mau makan, orang mau kerja, orang mau tempat tinggal, mau beli pampers, mau beli susu anak, dan lain sebagainya. Maka kita sadarkan anak-anak kita supaya paham dia tentang hidup ini. Ada tanggung jawab, apa yang mesti diberikan suami, apa hak istri. Dan istri pun, kalau dia minta itu, dia bukan resek, dia bukan istri banyak permintaan. Orang dia mau ngambil hak dia, itu hak saya. Jadi jangan perempuan merasa, kalau nggak ada standar hidup ini, harus ada standarnya. Kalau nggak ada standar 100 cm itu 1 meter, 100. Jadi kalau ada orang yang bawa kurang, ya berarti kurang. Kalau ada yang bawa lebih, berarti lebih. Jangan istri merasa, aduh saya ini kok istri terlalu banyak permintaan ya. Kamu tidak minta, kamu bukan ngemis. Kamu bukan istri yang nyinyir, itu memang hak kamu. Walaupun mungkin istrinya kaya, suaminya biasa-biasa saja, ya suaminya mesti paham. Nah, intinya saling paham, saling mengerti. Kalau kebetulan termakan duit istrinya izin. Dan suaminya juga, ini sudah suaminya nggak ngerti, nggak paham, duitnya diambil, hartanya dikuasai, ditambah lagi ngomongnya ngelantur, KDRT, selingkuh pula. Kompleks lah deh. Nah, jadi memang kita jangan bicara perempuan sebagai objek. Coba pandang perempuan itu sebagai anak perempuan kita. Kita kan punya anak perempuan, ponakan perempuan. Sadarkan dia tentang, ya begitu juga kalau kita punya anak laki-laki. Jangan sampai anak laki-laki kita menzolimi anak perempuan. Lebih kurang 30 menit sebagai pengantar dialog kita malam ini. Demikian Bang Alvin Firdaus. Saya serahkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran atas ilmunya Ustadz yang sudah disampaikan. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu sudah nggak sabar pengen bertanya. Nampak dari yang sudah angkat tangan, raisen sudah cukup banyak, ada hampir 10 yang sudah siap untuk bertanya. Tapi sebelum
bertanya, Bapak Ibu, saya duluan ya, saya izin duluan untuk bertanya kepada Tuan Guru. Ustadz, kan ada, saya pernah membaca di sosial media gitu ya. Jadi ada pendapat gini, kalau misalkan dalam keluarga itu secara finansial tidak cukup, kemudian seorang istri berusaha untuk mungkin membantu gitu ya, cari nafkah juga. Itu dalam tulisan tersebut disampaikan bahwa nggak akan pernah bisa nambah rezeki keluarga kalau posisi cari nafkah itu dilakukan sama istri. Minta pendapatnya Ustaz, seperti apa panduan dalam Islam? Apakah benar gitu kalau istri bekerja itu nggak akan nambah rezeki kita juga gitu? Atau seperti apa? Mohon panduannya Ustaz. Itu kaitan hukumnya tentang perempuan bekerja. Apa hukum perempuan bekerja? Ada satu kelompok dalam Islam, perempuan tidak boleh bekerja. Dalilnya waqarna fi buyutikunna, kamu di rumah saja. Melahirkan anak, dah kerjanya hanya melahirkan anak. Adapun belanja ke pasar suaminya. Syukur-syukur suaminya mampu, ada tukang belanja satu, tukang masak satu. Ada tamu yang bawa teh, buatkan teh, suaminya. Kalau syukur-syukur ada tukang buatkan teh yang dibayar oleh suaminya. Kalau dulu budak hamba sahaya, sekarang asisten rumah tangga. Jadi perempuan itu ya nggak boleh dia beraktivitas. Dia hanya melahirkan anak, mendidik anak. Ini kelompok satu. Kelompok dua, saya mengambil jawaban dari Syekh Atiyah Sokor, kalangan ulama Al-Azhar. Beliau punya satu kitab tentang fikih usroh keluarga. Bahwa perempuan boleh bekerja. Dalilnya mana? Dalilnya Asma binti Abi Bakar. Perempuan yang membawa makanan waktu hijrah ke Jabal Sur itu. Itu saja sudah dalil dia membawa makanan itu. Itu menunjukkan dalil bahwa perempuan boleh bekerja. Seandainya nggak boleh, ngapain dia bawa makanan? Kan banyak laki-laki. Dalil yang kedua, Asma itu membawa makanan di Madinah, makanan onta. Dan diantarkan Nabi pulang ke rumah. Itu hadis takriri namanya. Takrir bahwa Nabi membenarkan perbuatan dia, perbuatan Asma. Hanya saja ulama membuatkan dawabit, syarat yang ketat. Tidak boleh berdua-duaan dengan yang bukan mahram. Mesti ada izin suami. Jangan bersuara mendayu-dayu, mendesah-desah. Jangan bersolek-solek jahiliyah. Jangan musafir berdua-duaan tanpa mahram. Nah, kalau syarat dan ketentuan berlaku ini. Jadi, tentang perempuan bekerja ini, 3 kelompok. Kelompok satu, nggak boleh kerja, pokoknya di rumah aja. Kelompok yang ini liberal, sekuler, ya bebas saja, kalangan feminisme. Perempuan laki-laki sama aja. Kelompok yang pertengahan. Saya ikut kelompok ini. Bahwa perempuan boleh bekerja dengan syarat dan ketentuan berlaku. Adapun orang yang mengatakan kalau istri bekerja rezekinya nggak nambah-nambah. Ya namanya ngomong, argumentasi siapapun bisa aja ngomong. Sedangkan dalam Islam ini ngomong ada dalilnya. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Berikanlah dalil, bukti, proof kalau kamu benar. Nah, itu. Jadi banyak orang ngomong tanpa dalil. Nah, hanya persepsi dan lain sebagainya. Demikian Bang Alfi. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Kita masuk ke Bapak Ibu semuanya yang ingin bertanya. Saya persilakan pertama Ibu Ba'inah. Ibu Ba'inah Rohani dari Malang. Monggo Ibu dibuka mic-nya dulu. Nah, sudah. Sekali lagi, diklik dulu mic-nya.
Belum terbuka Ibu mic-nya? Sudah. Nah, sudah. Silakan Ibu sampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah. Alhamdulillah, terima kasih. Saya bisa bertanya dengan Al-Mukarram Ustadz Puas. Iya, Bu. Iya. Ya, sudah lama saya penggemar. Saya penggemar. Ya. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Amin, amin ya Allah. Mudah-mudahan saya sekeluarga, seanak turun, saya seanak murid, seanak buah bisa bersama Ustadz baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, Ustadz, terima kasih atas sarannya yang saya dulu pernah bertanya mengenai guru non-muslim ya Ustadz. Iya. Ini saya sudah, ini solusinya dapat dari Pak Korwil, atasan saya di kecamatan itu, memberi rekom kepada ibu guru pendidikan agama Kristen. Iya. Beliau istri pendeta, Ustadz. Tolong doakan kami dan anak murid kami yang muslim terlindungi dari semuanya. Amin. Yang kedua juga dari saran dari MWC Kecamatan Dampit, Ustadz. Beliau juga mengajarkan bahwa saya juga harus melayani anak-anak yang non-muslim dengan mengangkat guru non-muslim, begitu. Ya. Beliaunya baik, lembut sekali Ustadz. Ya. Tapi saya juga harus berhati-hati, nggih. Juga saya mohon doanya kepada semua yang ada di sini, mudah-mudahan kami anak-anak yang muslim terlindungi, dan anak-anak saya yang non-muslim mudah-mudahan, dan guru yang non-muslim mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada mereka semua, Ustadz. Karena dasarnya inna dina indallahil Islam. Amin ya Allah. Itu yang kedua, Ustadz. Terima kasih. Yang ketiga, ini berhubung dengan nafkah atau materi kita hari ini, Ustadz ya. Alhamdulillah, semua Allah itu memberikan apa ya, memberikan sesuatu itu pasti ada hikmahnya, Ustadz. Ya. Saya punya suami. Enggak apa-apa Ustadz curhat ya Ustadz ya. Enggak apa-apa. Punya suami, di awal-awal pernikahan itu sudah, saya kan GTT pertama, seorang guru GTT. Saya pertama itu minta belanja ya, kasarannya minta belanja. Beliaunya berkata begini, wes sisok nyambut gawe sok kalau dewe kok minta, begitu Ustadz. Ya. Setelah itu saya alhamdulillah tidak pernah meminta. Karena tadi seperti yang disampaikan Ustadz Alvin tadi bahwa kalau meminta sepertinya kok mengemis begitu Ustadz. Ya. Ya, alhamdulillah saya diberi izin untuk bekerja. Saya sudah alhamdulillah, saya sudah terima kasih. Saya ini untuk keluarga saya bekerja juga untuk suami, saya bekerja juga untuk anak, saya bekerja juga untuk keluarga dan mertua. Alhamdulillah, walaupun gaji sedikit, itu tetap bisa mencukupi, maksudnya bisa sama dengan teman-temannya. Alhamdulillah. Ya. Ada apa ya? Kalau kita sempit maka akan rezeki akan sempit. Kalau kita pelit akan sempit gitu ya Ustadz ya. Iya. Atau kalau kita pelit akan sempit. Tapi alhamdulillah terima kasih kepada Allah dengan seperti saya awalnya dulu saya ingin cerai karena seperti itu Ustadz. Tapi saya kasihan orang tua. Kalau saya sampai cerai bagaimana, itu kasihan orang tua. Ini yang pertanyaan saya Ustadz, bagaimana kalau dengan hasil kerja saya bersedekah dan sebagainya, atau
istilahnya untuk saya besok kalau sudah meninggal. Saya tidak minta izin suami, tapi kalau minta izin otomatis nggak akan diizinkan, Ustadz. Ini bagaimana, saya salah atau dosa? Itu pertanyaan saya, mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang istri dengan seorang suami, laki-laki menikah dengan perempuan, ketika mereka menikah, maka hartanya tidak melebur. Hartanya tidak menjadi harta bersama. Ada harta suami dan ada harta istri. Kalau suami meninggal, hartanya diwarisi oleh istri. Kalau ada anak, 1/8, kalau tidak ada anak, 1/4. Kalau istri meninggal, hartanya diwarisi oleh suami. Kalau tidak ada anak, 1/2. Kalau ada anak, 1/4. Artinya, istri punya harta. Istri punya kebun, istri punya kos-kosan, istri punya gaji. Kalau seorang istri dari kebunnya dapat duit, dari kos-kosannya dapat duit, dari warisan ayahnya dia dapat duit, dia punya saham di satu perusahaan. Artinya ini uang dia. Dia ngomong ke suami, suamiku, aku mau menyantuni anak yatim. Maka omongannya itu bukan minta izin. Suami mesti paham, istriku ini sedang ngomong, dia bukan minta izin, tapi dia beradab kepada suaminya. Dia hanya sekedar cerita. Suaminya tinggal ngangguk aja. Sebetulnya kalau dia mau kasar, itu uangmu, ya terserahmu. Tapi karena mereka berkasih sayang, suaminya bilang, mudah-mudahan berkah ya. Karena itu harta dia. Nah, jadi itulah pentingnya suami dengan istri sama-sama paham. Jadi kalau ada suami yang tidak mengizinkan istrinya bersedekah, membangun masjid, pondok pesantren, support anak yatim, suaminya nggak ngerti. Dan kalau ada istri juga sampai sungkan, merasa berat hati, itulah pentingnya sama-sama paham. Si istri ngomong hanya sekedar menjaga adab dan menjaga hati, si suami juga nggak perlu ngotot karena itu bukan punya dia. Suami itu yang mesti dia pikirkan adalah yang wajib. Makanya tadi yang kita bahas ini selama 30 menit itu adalah apa yang wajib diberikan oleh seorang suami kepada istri. Saya kira terjawab. Demikian Ibu Mbak Inah, mudah-mudahan diberikan Allah selalu kekuatan. Amin, amin, amin. Barakallahu fiik. Demikian Bang Alvin. Alhamdulillah, barakallah. Terima kasih Ibu Baina atas pertanyaannya. Mudah-mudahan menjawab. Kami persilakan berikutnya Ibu Nurhayati dari Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Alvin atas waktunya. Terima kasih juga Ustadz Abdul Somad. Kami dapat kesempatan untuk bertanya berkaitan dengan nafkah saat ini. Bila suami istri itu bekerja, Pak Ustadz. Suami istri itu bekerja dan mempunyai penghasilan, kedua-duanya punya penghasilan. Dan ada kesepakatan untuk operasional atau kebutuhan di dalam rumah tangga itu disepakati bahwa untuk alokasi misalnya biaya pendidikan anak itu ditanggung suami dari hasil kerja suami, terus misalnya untuk di rumah tangga kesehariannya itu dari hasilnya istri gitu loh Pak Ustadz. Artinya kan ini kalau dari pembahasan tadi yang Pak Ustadz sampaikan ke kami, itu kan artinya si suami setiap tidak memberikan ya, dalam arti kata tidak memberikan nafkah gitu loh, wajib atau nafkah yang pokok tadi gitu loh Pak Ustadz. Ini seperti apa? Apakah kami salah dalam memetakan atau bagaimana Pak Ustadz? Mohon sarannya.
Terus yang berikutnya, kalau misalnya saya nih sebagai seorang perempuan gitu ya, sebagai seorang perempuan tanpa sepengetahuan suami gitu ya, tanpa sepengetahuan suami. Kalau tadi kan Ibu tadi itu meminta izin, tapi kalau saya tidak meminta izin, tapi saya langsung mengalokasikan aja uang yang saya punya atau rezeki yang saya punya ini untuk sedekah atau untuk untuk sedekah atau untuk ke keluarga saya, entah ke keluarga saya atau ke keluarga suami gitu, tanpa sepengetahuan suami. Apakah ini saya termasuk orang yang tidak punya etika? Itu aja Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suami istri sama-sama bekerja, sama-sama ada income, ada pemasukan. Lalu mereka berdua membuat satu kesepakatan. Untuk biaya makan, listrik, air ditanggung oleh suami. Untuk Istri. sekolah anak, misal. Untuk biaya sekolah anak ditanggung oleh istri. Ini dua orang ini ngerti nggak? Si suami istri ini ngerti tidak? Kalau mereka tidak ngerti, ini kacau balau. Nggak ngerti mereka. Itulah pentingnya fikih nafkah ini. Ngerti dia. Si suami ini mesti ngerti bahwa saya sebagai suami wajib memberikan makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Ini wajib saya kasih. Lalu kemudian kalau saya tidak mampu, tidak mencukupi, maka istri saya menolong saya. Yang diberikan istri saya ke saya itu adalah tatawwu, sukarela, sumbangan, sodakoh. Cuma karena mereka ini hubungannya karena cinta, karena kasih sayang, si istri itu halus, dia dijaganya perasaan suaminya. Lalu dia bilang, "Bang, kau nanggung makan aja ya. Untuk sekolah anak biar aku yang nanggung." Kalau suaminya paham, suaminya bilang, "Sebetulnya kewajiban saya sebagai kepala rumah tangga. Tapi karena kau mau memberi, maka mudah-mudahan Allah memberkahi." Makanya main bola pun kita mesti paham kapan outside, kapan handball. Kalau tidak mengerti, kacau. Ini salah satu kekacauannya. Si suami menganggap ini adalah beban bersama yang dibagi-bagi. Si istri pun tidak sadar dia bahwa yang diberikannya itu sebetulnya adalah sedekah dia. Tapi karena dia nggak ngerti menjadi kewajiban jadinya. Makanya solusinya tidak ada lain, perlunya kursus perkahwinan. Kalau di Malaysia orang tidak boleh nikah kalau tidak lulus kursus perkahwinan. Supaya ngerti dia. Jangankan kesepakatan model begini, kesepakatan bang, masalah makan, minum, rumah, sekolah anak, aku nanggung semua. Ya nggak apa-apa. Orang dia cinta, orang dia sayang, nggak masalah. Tapi suaminya mesti paham bahwa sebetulnya istriku ini sedang melaksanakan yang sebenarnya porsi saya. Dan si istri juga tahu bahwa yang kuberikan ini adalah bentuk sukarela. Intinya adalah fikih nafkah. Kalau dia paham fikih nafkah, suami akan menjadi merasa bersyukur, istri mengerti bahwa dia sedang menolong suaminya. Komunikasi mereka baik. Ini tentang bagi-bagi tugas, kapling-kaplingan tadi. Kemudian tentang seorang istri menggunakan gajinya, hasil sawitnya,
duit kos-kosan yang punya dia, emas pemberian bapaknya, diam-diam dibuatnya untuk sesuatu tanpa dia bicarakan kepada suami. Orang yang paling dekat dengan kita itu kan suami. Saya, orang yang paling dekat dengan saya, ya istri saya. Sedangkan untuk mengambil satu keputusan pun saya mesti bicara dengan tim. Tim Jakarta Ustadz Qurtubi, tim Medan Ustadz Iqbal Sauki, tim Aceh Ustadz Nazar. Kok bisa-bisanya ada orang yang sekasur, sebantal, setempat tidur dengan kita? Berarti ada problem, berarti ada masalah. Kok enggak kita ambil pendapat dia? Nah, si suami pun ketika diminta pendapatnya, dia mesti paham. Sebetulnya istriku ini hanya nanya aja. Dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau tidak sesuai dengan agama, kasih tahu. Ini investasinya bodong ini. Memang duit ini duit kamu. Tapi nanti kalau kamu tertipu, saya nggak sampai hati. Sedang orang lain aja saya larang, apalagi kamu. Jadi suami sebagai mustasyar, sebagai orang bertukar pikiran, sebagai konsultan, sebagai orang yang diminta pendapatnya, bukan persetujuannya. Suami pun nggak boleh kegeeran. Nah itu. Intinya memang fikih nafkah. Memang udah tepat judul kita malam ini, fikih nafkah. Kalau ngerti dia, si suami ini ngerti tugas dan kewajibannya, si istri juga paham, jalan. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Barakallahu. Baik, Masya Allah. Terima kasih, mudah-mudahan tercerahkan Ibu. Kita lanjut ke penanya berikutnya. Saya persilakan Ibu Ria dari Lebak, Banten. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah Pak Ustadz Alvin, saya diberikan kesempatan untuk bertanya. Punten Pak Ustadz, ini misalkan kalau suami sudah merasa memenuhi kebutuhan menafkahi secara finansial, tapi dia abai dengan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya, seperti apa itu Pak Ustadz? Dan bagaimana cara mengingatkannya seperti itu agar tidak menyakiti dan tidak jadi berantem gitu Pak Ustadz? Dan apakah ada doa untuk melembutkan hati suami? Katanya kan kalau istri itu istri tahajud bisa, baca Al-Quran bisa, tapi kalau menyenangkan saat berhadapan dengan suami itu kan jarang. Nah, gimana bisa menyenangkan kalau ada nafkah yang tidak terpenuhi selain materi gitu Pak Ustadz? Demikian Pak Ustadz. Suami-suami ini, dia mesti diberi pelajaran. Yang mengajar dia itu siapa? Yang mengajari dia adalah wali dari perempuan. Perempuan itu punya wali. Yang pertama ayah. Yang kedua kakek. Yang ketiga kakak laki-laki. Yang keempat adik laki-laki. Yang kelima kakak ayah. Yang keenam adik ayah laki-laki. Seandainya tidak ada walinya, yatim piatu, korban tsunami dia, sebatang kara, fasultanu waliyun man la waliyalaha. Dia punya sultan, hakim, amirul mu'minin, melindungi hak-hak dia. Perempuan itu dijaga dalam Islam. Maka suaminya itu dipanggil, wahai suami, wahai laki-laki. Mungkin karena udah terlalu lama kau nikah, kau lupa tanggung jawabmu. Kau mesti ngasih makan istrimu. Kau mesti ngasih pakaian dia. Kau mesti kasih dia pendidikan. Kau mesti kasih dia perhatian. Kasih dia nasihat. Kasih dia pelajaran. Makanya arisan-arisan keluarga, coba dimasukkan judul tentang hak dan kewajiban suami. Jangan sampai suami ini hanya memberikan makan, pakaian, tempat tinggal, lalu kemudian yang lain-lain dia abai. Dan istri tertekan. Dan laki-laki ketika dikasih nasihat yang bangkit adalah superior. Bahwa dia tidak pernah salah, bahwa dia hebat, apalagi kalau dia kaya, apalagi kalau dia punya jabatan.
Tidak bisa begitu. Laki-laki ini mesti disadarkan. Dan ustadz-ustadz kalau ditanya, ya banyak-banyak berdoa. Doa itu betul. Tidak ada doa yang salah. Tapi Islam ini, Nabi tidak hanya mengajarkan doa, Nabi mengajarkan jihad. Nabi mengajarkan pendidikan. Oh, orang-orang yang tidak sadar itu mesti disadarkan. Nah, doa itu terakhir. Ada tawakal, ada ridho menerima takdir. Jadi kalau nyampaikan itu jangan puzzle-nya dipotong sehingga gambarnya tidak utuh. Saya mau ada hukum, ada tanggung jawab, ada reward, ada punishment, semuanya secara utuh disampaikan. Jadi sebagai suami kalau ada yang ngomong bapaknya, pamannya, abangnya, kakaknya, adiknya, segan dia. Segan dia macam-macam. Makanya sebagai laki-laki, sebagai ayah, sebagai kakek, sebagai abang, sebagai adik, sebagai paman. Nah, kalian punya anak, kalian punya cucu, kalian punya keponakan, kalian mesti ngomong. Jangan hanya sekedar datang, minum teh, foto-foto, selesai ngomong. Gimana rumah tangga kalian? Nah, cerita. Kalau segan menggurui seperti nggak ceramah, ya cerita. Nah, cerita ada kawan bapak dulu, pejabat, orang kaya, sombong. Sekarang udah stroke, mau mati, bininya juga yang ngurus. Supaya orang ngambil pelajaran dari situ. Nah, setelah itu baru doa, sholat tahajud, zikir. Karena manusia ini kalau tidak diluruskan, dia selalu berpotensi untuk jahat. Siapapun orangnya. Kepala daerah, DPR, pejabat, penguasa, ustadz. Kalau dia tidak diluruskan dengan amar ma'ruf nahi mungkar, dia akan selalu berpotensi untuk jahat manusia ini. Termasuklah suami-suami itu. Dia mesti diluruskan kalau dia salah. Kalau tidak nanti dia menjadi suami yang jahat. Dan kita berkontribusi terhadap kejahatan dia. Karena kita diam. Siapa yang teraniaya? Istrilah orang yang paling teraniaya. Demikian. Wallahu a'lam. Syukran Pak Ustadz. Makasih Ustadz. Barakallah. Terima kasih Buria dari Lebak, Banten. Masya Allah, Alhamdulillah menjawab atas semua pertanyaannya. Satu lagi ya, dari tadi ibu-ibu semuanya. Kayaknya karena pembahasannya tentang nafkah, laki-laki jadi yang ikhwani, bapak-bapaknya minder mau nanya. Ibu-ibu semua yang bertanya. Saya persilakan Bapak Ridwan, ini ada satu ikhwan. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ustadz, apakah boleh kita memberikan nafkah itu kepada istri kurang gitu? Misalnya, tadi kan satu mud ya kalau bagi yang susah ekonominya gitu. Misalnya kita hanya memberikan 5 on. Alasannya mungkin karena si istri 5 on saja sudah cukup gitu untuk 1 hari 1 malam. Atau mungkin karena ada keperluan si suami gitu untuk beli satu dan lain hal gitu. Yang pertama itu. Yang kedua, apakah boleh membaca Al-Quran tanpa menggunakan mad gitu? Atau misalnya dua harkat untuk matub ini tidak dibaca gitu Ustaz. Soalnya di tempat saya imam tarawih kalau baca Al-Fatihah itu tidak menggunakan mad gitu. Sekian Ustaz, terima kasih. Walau akalat ma'ah, kalau seorang istri itu makan dengan suaminya, alal adati, seperti makannya normal biasa. Suaminya bawa nasi bungkus, makan dia. Istrinya ikut makan. Saqatat nafaqatuha, maka sudah gugur kewajiban suami untuk memberi nafkah ke dia. Karena udah ikut makan sama dia. Pas sarapan pagi, Dek, ini ada soto. Pas makan siang, Dek, ini ada nasi padang. Pas makan malam, Dek, ini ada nasi goreng. Nggak ada hari itu dikasihnya 1 mud, batas minimal orang susah. Saqatat, maka gugur kewajiban.
nafaqatuha, nafkah istri. Itu jawaban untuk yang pertama. Yang kedua, tentang membaca Al-Fatihah, matnya kacau. Tolong kasih saya contoh bunyi Al-Fatihahnya itu. Macam mana bunyi Al-Fatihahnya? Saya contohkan Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebih Ustaz seperti itu. Bacaan Al-Fatihah itu ada bacaan cepat, ada bacaan pelan. Jadi ada orang membaca Al-Fatihah 1 nafas atau 2 nafas. Tapi masih masuk dalam kadar yang benar menurut tajwid. Maka bacaannya tidak salah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu masih dalam kadar benar dalam bacaan Al-Fatihah. Tapi kalau lebih cepat daripada itu sampai yang beberapa contoh yang viral itu tidak benar Al-Fatihahnya. Makanya saya minta dengar macam mana bunyinya. La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak sah solat orang kalau Fatihahnya tidak benar. Karena Al-Fatihah adalah rukun solat. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz. Barakallahu fiik. Terakhir, Bapak Solehudin dari Papua. Silakan Bapak, sampaikan pertanyaan. Waalaikumsalam. Insyaallah, alhamdulillah, terima kasih Ustaz Alfian atas kesempatan yang diberikan. Izin bertanya Ustaz terkait penjelasan tadi bahwasanya kalau kita mau mengetahui kadar kemampuannya itu kita lihat pada saat azan subuh. Ini mohon izin Ustaz, saya agak bingung ini penjelasannya, mohon diulang kembali Ustaz. Demikian Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Solehudin jam 12 siang berhasil menjual sagu 2 ton. Jam 12 siang. Waktu subuh, Bapak Solehudin belum ada kabar bahwa sagu laku hari itu. Pagi itu Bapak Solehudin dalam keadaan kesulitan. Sekarang saya tanya, hari itu Bapak Solehudin wajib memberi 2 mud, 1 mud atau 1,5? Dalam kondisi yang belum ada penghasilan Ustaz. Saya ulang. Jam 12 siang Bapak Solehudin laku sagunya 2 ton. Yang selama ini ada di kolam. Tiba-tiba datang orang dari Jakarta nyari sagu. Subuh tadi Pak Solehudin termasuk orang yang sulit ekonomi. Lalu kemudian hari itu Pak Solehudin termasuk orang yang memberi nafkah wajib 1 mud, 2 mud atau 1,5? 2 mud Ustaz, karena sudah laku sebelumnya 2 ton. Kenapa 2 mud? Karena sebelumnya di hari sebelumnya sudah laku 2 ton Ustaz. Di siangnya, maksudnya siang hari sebelum subuh itu. Sudah laku 2 ton, jadi ada simpanan begitu Ustaz. Pada tanggal 26 Agustus, hari ini, 26 Agustus hari ini, Ya, Ustaz. jam 12 siang tadi,
ada orang membeli sagu 2 ton. Jam 12 siang tadi. Baru dapat transfer. Subuh tadi, waktu azan subuh, Pak Solehudin termasuk orang yang sulit karena sagunya tak laku. Nah, pertanyaan saya, pada tanggal 26 Agustus, itu wajib memberikan 2 mod, 1 mod, atau 1,5? 1 mod, Ustaz. Kenapa 1 mod? Karena sagunya belum laku, Ustaz. Dasar 1 modnya mana? Kalau saya pahami tadi kan sagunya nanti laku di jam 12 siang di tanggal 26. Sementara Ya. di tanggal 26 itu belum ada gambaran begitu, Ustaz. Waktu subuh itu dia masuk golongan tidak mampu. Iya, tidak mampu, Ustaz. Maka dia bayar 1 mod. Iya, kurang lebih begitu, Ustaz. Pak Solehudin menjawab pertanyaan Pak Solehudin sendiri. Alhamdulillah terjawab. Ya, siap, Ustaz. Siap. Siap, Terima Ustaz. kasih Pak Solehudin. Barakallahu fikum. Amin ya rabbal alamin. Baik, Alhamdulillah Bapak Ibu. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berinteraksi, berdiskusi pada malam hari ini. Saya mohon maaf untuk Bapak Ibu yang belum dapat kesempatan, ya. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita bisa kembali berdialog, berdiskusi bersama guru kita, ya. Sebelum kita mendengarkan closing statement dari guru kita dan juga kita akhiri dengan doa bersama, saya izin mengajak Bapak Ibu semuanya untuk terlibat dengan peluang kebaikan, peluang amal soleh. Kita sedang membangun asrama pondok pesantren Pondok Pesantren Az-Zahra, Bapak Ibu, di Ribu Panjang, ya. Insya Allah semua rangkaian ini masih terus berjalan, ya. Pembangunan masih terus berjalan. Bagi Bapak Ibu yang ingin kontribusi dengan nominal terbaiknya, bisa klik di sidak.id /UAS, sidak.id /UAS. Bapak Ibu, saya izin melampirkan linknya di kolom komentar, ya. Saya izin melampirkan linknya di kolom komentar. Nah, itu dia, itu linknya. sidak.id /UAS. Berwakaf bangun Pondok Pesantren Az-Zahra bersama Tuan Guru Ustaz Abdul Somad. Baik, langsung saja kita dengarkan closing statement dari guru kita atas materi kita pada malam hari ini, dan juga mungkin ditutup dengan doa bersama. Tafadhol, Ustaz. Sebelum panjat pinang, mesti tahu dulu aturan. Supaya tidak berkelahi dengan kelompok lain. Sebelum tarik tambang, mesti fahami dulu aturan tarik tambang. Supaya jangan terjadi miskomunikasi. Maka suami mesti tahu apa kewajiban dia. Apa yang mesti dia berikan. Supaya jangan sampai yang diberikan istri itu disangkanya kewajiban istri. Padahal itu adalah sedekah istri. Akhirnya dia membenci istrinya karena tidak menunaikan kewajiban. Padahal istrinya tidak bersedekah. Orang tidak bersedekah, enggak apa-apa. Enggak ada hukum apa-apa bagi orang yang tidak bersedekah. Satu kali lintasan dalam pikiran kita asumsi. 2 kali dia menjadi kebenaran. 3 kali menjadi pembenaran. Maka suami-suami jangan malu untuk belajar. Ustadz-ustadz, luruskan suami-suami yang salah. Keluarga sebagai abang, sebagai adik, sebagai ayah, sebagai kakek, sebagai paman. Jangan biarkan anakmu, cucumu, keponakanmu teraniaya. Panggil laki-laki itu. Ajari dia. Mungkin dulu ayahnya tidak mengajar dia. Emaknya tidak mengajar dia sehingga dia menjadi suami yang kurang ajar.
Jangan biarkan anak perempuanmu, kakak perempuanmu, keponakan perempuanmu teraniaya. Maka berikanlah dia pendidikan yang baik. Itu lebih bermanfaat daripada ceramah tabligh akbar. Banyak laki-laki yang suka ikut pengajian, tapi dia tidak mengerti apa kewajiban. Kita punya anak, bisa jadi anak kita menjadi korban. Mudah-mudahan kita sudah menyelamatkan orang dari perbuatan zalim dan menyelamatkan orang yang teraniaya. Unsur akhaka, tolong saudaraku, tolong saudaramu zaliman yang berbuat zalim, atau mazluman atau yang terzalimi. Kalau yang terzalimi kami bisa nolongnya. Kalau yang berzalim mana? Tahan tangannya. Jangan sampai dia menganiaya karena dia merasa benar. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim yang ada di Riau. Demikian juga Bapak Ibu, Abang Kakak Adik semua. Berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran, Tuan Guru Ustaz Abdul Somad yang sudah berkenan berbagi ilmu dengan kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kita bisa paham, bisa mengamalkan, bisa mengajarkannya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu semuanya, ya ayah bunda semuanya, ya ada kelas yang mungkin ini bisa Bapak Ibu ikuti gitu. Entah itu untuk Bapak Ibu sendiri atau bisa direkomendasikan untuk orang lain, yaitu kelas tentang nafkah. Ya, kita akan belajar bersama 6 asatid Bapak Ibu. Bersama guru-guru kita yang lainnya, ada Ustadz Lukman. Nanti akan berbagi di kelas The Untold Story of Nafkah. Saya izin putarkan videonya untuk jadi gambaran nanti bersama siapa saja kita belajar. Oh, nggak bisa ini, videonya bisa diputar. Oh, saya putarkan ini aja. Saya buka record screen. Nah, ini dia Bapak Ibu. The Untold Story of Nafkah. Kita akan belajar bersama guru-guru kita yang lain. Ada Ustadz Lukman, ada Ustadz Fanani, ada Ustadz Riza, dan Ustadz Ajo Benri, serta Ustadz Adia. Ada 5 guru kita akan berbagi ilmu di tanggal 21 September. Ini bercerita, mengkaji tentang nafkah. Cerita sunyi di balik tanggung jawab nafkah. Ya Bapak Ibu bisa baca detail lengkap. Nanti ada kurang lebih 5 pertemuan. Nah, karena kelas ini mewajibkan nanti ada tugas-tugas praktek ya. Karena memang didesain untuk yang mau belajar dengan serius, kita mewajibkan adanya infak kelas 199.000. Nah, ini bisa Bapak Ibu ikuti ya, bisa mungkin ajak suaminya gitu yang pengen belajar, yang pengen Bapak Ibu untuk belajar bareng-bareng. Bisa direkomendasikan. Daftarnya saya kirim linknya Bapak Ibu di kolom komentar ya. Tidak ada paksaan, yang mau saja. Itu linknya yang sudah saya bagikan. Baik, saya cukupkan. Terima kasih. Saya mohon maaf jika ada kekurangan, ada kesalahan dalam memandu kelas pada malam hari ini di Majelis Jauh Bersama UAS. Jumpa lagi Bapak Ibu di pekan depan. Kami mohon maaf, pekan depan kemungkinan kelasnya tidak berbentuk Zoom, tidak interaktif ya. Mungkin lewat recording YouTube eksklusif. Karena Tuan Guru kabarnya pekan depan itu sedang di Al-Haramain, sedang umroh begitu. Ini mohon maaf, mungkin tidak bisa bersama Bapak Ibu untuk interaktif langsung. Demikian kita cukupkan sama-sama dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin.
Dan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.